Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, mulai ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada setiap saudara, di mana pemazmur menjelaskan tentang kehidupan, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dalam kondisi pada masa itu, dan dalam kondisi seperti itu apa yang mereka lakukan, dan kemudian apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan saya pikir saudara, dalam berbagai zaman sama saja, termasuk di zaman kita ini, di mana diceritakan di sini tentang keadaan hidup orang benar, di mana mereka mengalami kesesakan dalam kehidupan, mereka mengalami patah hati dalam kehidupan, dan mereka mengalami banyak kemalangan malah. Di ayat 20 tadi dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, artinya bahwa dengan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa itu menjadi jaminan kita lepas dari segala masalah. Dan sebenarnya setiap manusia yang hidup di dunia ini saudara, siapapun dia, anak rajakah dia, orang miskinkah, siapapun dia, tidak akan bisa lepas dari masalah kehidupan. Termasuk orang-orang yang menjadi Kristen juga tidak akan lepas dari masalah. Malah firman Tuhan mencatat bahwa kemalangan orang benar banyak. Dan sebenarnya dalam kehidupan ini bukan
masalah itu sebenarnya yang menjadi masalah sebenarnya. Mungkin kalimat ini agak rumit dicerna, saudara, bahwa masalah hidup kita bukan masalah yang kita hadapi seringkali, tetapi sebenarnya masalah hidup kita adalah bagaimana kita meresponi masalah yang sedang terjadi. Karena saya selalu percaya bahwa masalah bisa menjadi mujizat ketika dihadapi dengan benar. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada masalah, ada persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh, itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu lumrah. Dan setiap manusia di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Dan mungkin ada di antara saudara yang saat ini pun saudara sedang memikul masalah yang berat. Ada persoalan, ada masalah yang sedang menindih kehidupan saudara, ada beban hidup saudara. Itu lumrah, karena itulah kehidupan. Tetapi yang hari ini, saudara, yang saya rindu kita belajar dalam masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, apa seharusnya tindakan kita, bagaimana seharusnya reaksi kita, dan kemudian yang kedua nanti yang saya rindu kita belajar adalah apa sebenarnya yang Tuhan kerjakan ketika kita bereaksi benar saat kita menghadapi masalah. Saudara, kalau dikatakan di sini tadi bahwa orang benar tidak lepas dari masalah, bahkan kemalangan orang benar itu banyak. Yang pertama saya rindu, apa seharusnya yang kita lakukan dalam masalah yang kita hadapi? Di mana dikatakan ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi dalam masalah persoalan yang kita alami, seharusnya reaksi kita adalah minta tolong kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian ayat 18 juga di sana ditegaskan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Berseru kepada Tuhan dalam masalah, dalam persoalan, memohon pertolongan dari Dia, berseru kepada Dia. Artinya apa, saudara? Dalam masalah dan persoalan yang kita alami, harusnya kita berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah reaksi yang benar atas masalah yang kita hadapi. Dan kemudian di sisi lain, saudara, Allah menegaskan di sini, misalnya di ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 17 ini ditegaskan supaya orang-orang benar ketika mereka menghadapi masalah tidak salah bersikap, tidak bertindak jahat, tidak berbuat jahat sekalipun ada masalah dan persoalan yang mereka alami. Tetapi sekali lagi yang harusnya mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Bahkan ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi sekalipun oleh masalah, mengalami patah hati, mengalami remuk jiwa, bahkan di ayat 20 kemalangan orang benar banyak, tetapi dalam semuanya itu, yang pertama tetap konsisten berseru kepada Tuhan. Dalam semuanya itu, yang kedua, jangan pernah berbuat jahat, bertindak jahat, bertindak tidak benar, sekalipun ada masalah yang berat yang dihadapi. Dan kemudian, saudara, jika kita bertindak benar, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam masalah dan persoalan yang kita alami, dan tetap hidup benar, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat janji-janji firman Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Mulai ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya Tuhan memandang semua, dan Tuhan melihat dan memperhatikan semua, saudara. Apapun situasi kita, Tuhan pandang dan Tuhan perhatikan. Seberapa berat pun saat ini beban yang harus kita pikul, mungkin terkadang kita berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli. Tetapi dengar,
Lihat apa kata firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ketika saudara tetap hidup benar, saudara tetap berseru kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan sekalipun berat beban hidup saudara, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Dan dikatakan juga, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saat kita minta tolong, saat kita berseru kepada Tuhan, dengar saudara, firman-Nya mencatat bahwa telinganya mendengarkan kita. Dan kemudian ayat 18 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Matanya tertuju, telinganya mendengarkan kita. Ketika kita minta tolong, ketika kita berseru-seru, Dia mendengarkan kita. Dan kemudian saudara, di ayat 18 bagian terakhir dikatakan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mungkin saat ini saudara mengalami kesesakan oleh masalah, oleh persoalan yang sedang saudara hadapi. Tapi dengar saudara, matanya tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Dan kemudian Dia menegaskan bahwa Dia akan bertindak melepaskan kita dari segala kesesakan. Apapun kesesakan yang saudara alami oleh masalah persoalan kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, jika kita tetap bertindak dan bersikap benar, Tuhan akan bertindak melepaskan dan membebaskan kita. Bahkan di ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekalipun jiwa remuk, begitu banyak kemalangan, tetapi ketika tetap bersikap benar, yaitu tetap berseru-seru kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, dan tetap hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bahkan saudara, ayat 21 dikatakan, Ia melindungi segala tulang-tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sekalipun berat beban itu, sekalipun berat pergumulan itu, tapi Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah. Atas beratnya beban itu, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Sungguh luar biasa saudara. Allah kita bertindak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar jika kita bersikap benar. Itu sebabnya saat ini, sebagai aplikasinya saudara, dalam kehidupan kita, apa yang menjadi beban yang sedang menindih kehidupan saudara? Sebentar lagi kita akan memulai aktivitas kita. Adakah masalah besar dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam hal yang lain? Adakah beban yang begitu berat saudara pikul saat ini? Dengar saudara, dalam semuanya itu tetaplah bersikap benar, yaitu tetap berseru, berserah kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan seberat apapun itu saudara, jangan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Ketika sakit menimpa tubuh saudara, berserulah kepada Tuhan dan jangan mau menyimpang. Mulai cari dukun misalnya untuk berobat, atau usaha saudara hancur, saudara mulai cari petunjuk-petunjuk dukun misalnya untuk berhasil. Dengar saudara, tetap di jalan Tuhan, apapun kondisinya, tetap di jalan kebenaran, karena firman-Nya berkata bahwa matanya sedang tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Bahkan ketika saudara berseru-seru kepada Dia, Dia mendengarkan dan akan melepaskan saudara. Dan ayat 19 dikatakan Dia dekat kepada saudara, Dia jagai saudara sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah sekalipun berat beban itu. Artinya Tuhan menjagai dan melindungi saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Apapun beban persoalan saudara saat ini, tetap kuat, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dengar, Dia akan membuktikan, Dia akan bertindak membebaskan, memberi kelepasan dan memberi jalan keluar. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Tetap semangat,
tetap berseru berserah kepada Tuhan, dan tetap hidup seturut firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini. Mari kita raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menunjukkan dan menyatakan, Dia menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini, apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau,
Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara.
Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.